Nah, nanti kalau ada pemilu lagi, pilih yang bener. Bacot lu soak. Sejak ada zaman Yaman aja tuh, masjid dijadikan politik agama oleh habaib-habaib palsu dari kaum Yaman. Betul kata Abah Anis. Kalau ada pemilu nanti, pilih yang benar. Betul kali Abah Anis. Makanya kemarin atau capres kemarin, kami rakyat Indonesia telah menentukan pilihan kami yang benar dan tepat, yaitu Pak Prabowo dan wakilnya Gibran. Ya, justru itulah pilihan rakyat yang mantap dan keren telah memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran ya menjadi presiden dan wakilnya. Oce yang tidak suka menjual agama. Nah, datang ke yang Pak Prabowo ini datang ke masjid tidak membahas politik, nggak kayak Abah Anis. Waktu kampanye kemarin setiap masjid dijalani, isinya politik. Gereja pun dijalani, kau dibaptis sebagai Yohanes. Ke vihara pun kau jalani, kau sebagai biksu. Demi kemenangan dengan ambisimu yang terlalu membara-bara, agama pun kau jual, ya. Kau itu kayak bunglon, suka berubah. Itulah Abah Anis. Jadi bahaya kalau kau menang kemarin jadi presiden. Dan selanjutnya pun nanti 2029, awak yakin kau nggak bakalan bisa untuk mencalonkan, ya. Kau nanti bakalan ribut kalau kalah. Jadi setiap masjid, setiap rumah ibadah nanti kau datangi hanya membahas politik. Jadi kau nggak cocok. Ya, Abah Anis. Bahaya banget kalau Abah Anis menang. Betul. Awak yakin? Hanya menghasut orang yang dia tahu ini. Dia ini Abah Anis seorang provokator. Ya, bahaya. Dia selalu menghasut rakyat. Kelompok Yamannya kayak gini. Nah, jadi awak yakin Abah? Jangan harap kau bakalan menjadi presiden di tahun berikutnya, nggak bakalan. Membahayakan rakyat Indonesia kau Abah Anis, ya. Masih nggak terima kekalahan ya? Singgo di masjid UGM kau masih membahas politik. Ada aja tingkah kau itu. Gak pantas, nggak cocok loh. Kau itu harus mengayomi yang ada, membahas untuk ke jalan yang lurus. Jangan stop bicara politik, karena udah selesai, ya. Gak usah lagi bahas-bahas politik, udah selesai loh. Pilpres itu, kayaknya gak pantas. Kayak itu si Mahmud MD, isinya kan itu. Dia sudah menerima kekalahan, ya. Atau omongan si Mahmud MD di situ juga ada ceramah, kan? Lah kau nggak terima kau dengan kekalahanmu, terimalah. Masa nggak terima? Aduh, mimpimu kebanyakan. Udah, Abah Anis cocoknya jadi presiden TikTok aja. Kan rajin live di TikTok kan? Cocok Abah Anis jadi presiden TikTok. Wih, parah kau. Di bulan Ramadan loh, masih membahas politik. Harusnya membahas agama gitu loh. Biar amal dan ibadahmu diterima di sisi Tuhan. Gitu. Ini gak kelar-kelar. Lalap kalau kau hanya membahas politik kau di masjid. Aneh ya satu ini ya. Gimana lagi nanti kau nanti. Besok-besok kalau ada nanti orang gereja mengundang kau, bahas politik pula kau nanti di gereja, Yohanes. Bangunlah Abah Anis, bangun. Terimalah kekalahan, ya. Gak usah lagi kau di masjid-masjid membahas politik, gak pantas, ya. Baru kali ini denger orang di masjid gak kelar-kelar, hanya menghasut. Aduh. Tobatlah Abah Anis di bulan Ramadan ini ya. Stop dulu membahas-bahas, menyinggung pula kau tentang remang-remang kena listrik. Aduh, itu rakyat yang pendukung kau itu pun menggunakan diskon listrik ya, yang diapai Pak Prabowo. Wah yakin para pendukungmu itu menggunakan itu sebanyak-banyak mungkin bisa jadi.
Selagi ada kayak diskon listrik. Tahe, kau bahas pula tentang listrik yang remang-remang. Mata kau yang remang, gara-gara otak kau itu lagi error, ya. Jadi penglihatan kau tuh remang-remang karena kebanyakan dosa. Karena terlalu iri kau dengan kemenangan Pak Prabowo dan si Gibran, ya. Wis tobat, Abah Anies. Di bulan Ramadan, di bulan yang suci ini, ya. Buat yang punya video, saya mohon maaf, saya stitch video kamu. Karena apa? Udah terlalu muak dengan sindiran-sindiran Abah ini. Dia nyindir tuh di masjid lagi. Itu yang memuakkan. Berkedok seolah-olah penampilan agamis, tapi kerjanya menyindir terus, menyindir presiden di negara Republik Indonesia ini, menyindir mantan presiden di negara Republik Indonesia ini. Harusnya kalau memberikan ceramah di masjid, ya, berikanlah ceramah yang menyejukkan hati, bukan menyindir sana sini. Manusia seperti ini yang mau dijadikan pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Berkedok agama, tapi suka menyindir pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Ya, Abah ini bilang suasananya agak remang-remang di sini bukan karena efisiensi, ya. Kita sama-sama tahu, ya. Pak Prabowo sekarang tengah memangkas, ya kan, anggaran-anggaran yang tidak diperlukan. Anies Baswedan sedang menyindir Bapak Prabowo Subianto. Dan sebelumnya Anies itu juga waktu di masjid UGM, ya, dia memberikan memberikan ceramah juga. Anies itu bilang tuh waktu di UGM nyindir Pak Jokowi. Dia bilang kalau mau mematikan demokrasi ada 3 juga caranya menurut Abah Anies. 1, ganti aturan main. Ganti aturan main ini yang disindirkan Anies ini untuk Bapak Joko Widodo. Dia berperasaan bahwasanya, ya, Bapak Joko Widodo yang mengganti aturan main, yaitu MK kemarin, keputusan MK masalah batas usia. Padahal Anies ini sebenarnya tahu bahwasanya, ya, masalah batas usia itu bukan pengajuannya dari Bapak Joko Widodo. Tapi Anies ini karena dia provokator, ya, suka memecah belah umat. Ya, seolah-olah itu semuanya adalah kesalahan Bapak Jokowi. Habis yang kedua, kata dia, singkirkan lawan. Ya, singkirkan lawan di pertandingan. Dia bilang di Jakarta udah pernah terjadi. Dia sebenarnya mau membilangkan diri dia sendiri bahwasanya kemarin dia tidak bisa mencalonkan diri menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Dia merasa disingkirkan. Padahal tidak ada satu partai pun yang mau mengusung dia untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Tapi dia menyalahkan orang lain seolah-olah dia terzolimi. Padahal tak ada satu partai pun yang mau mengusung dia menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Bahkan, ya, partai yang mengusung dia di Pilpres pun tidak mau mengusung dia untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Tapi dia merasa terzolimi seolah-olah itu kesalahan Pak Jokowi. Padahal kesalahan diri dia sendiri. Gak ada orang yang percaya sama dia. Kenapa kau kemarin tak masuk pemilihan gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen? Gak punya uang. Terus kata dia kan, wasit dikuasai, ya. Kalau udah begitu selesai pertandingan. Maksud dia itu kan Pak Jokowi menguasai wasit, yaitu Bawaslu, ya, KPU. Nis, bukannya kemarin kau udah gugat tuh. Waktu selesai Pilpres kau kalah, kan kau gugat tuh. Ternyata dimenangkan di kubu Bapak Prabowo. Apalagi yang mau kau sindirkan? Biasanya emak-emak yang tukang sindir, bukan laki-laki, Nis. Apalagi kau menyindir itu, ya, di dalam masjid. Masjid itu kalaupun kau mau berbicara politik, berbicaralah politik yang santun, bukan menyindir-nyindir orang lain. Kita nggak usah berpura-pura seolah-olah kita ini akan tahu agama, ya, kita ini alim. Tapi mulut ucapan yang kita ucapkan itu, orang pun sudah tahu kita itu siapa. Orang alim, orang cerdas, orang pintar tidak akan menyindir-nyindir orang lain. Dia akan berbicara to the point.
Aneh aja. Ya. Banyak orang yang mengagumi, ya kan? Abah, anak Abah. Padahal seperti ini kualitas ya orang yang kalian banggakan, yang mau kalian usung menjadi pemimpin di negara Republik Indonesia ini, yang tukang sindir. Tobat kalian. Kedok aja agamis, hati. Presiden sendiri, ya mantan presiden sendiri dihina, dicaci maki. Sementara Abah yang tidak punya jabatan apapun di negara Republik Indonesia ini dipuja-puja. Nggak kebalik kalian itu. Seorang manusia yang suka menyindir-nyindir orang lain, itu yang mau kalian puja-puja. Sarankan sama kalian ya, yang pemuja-pemuja Abah ya, tobatlah kalian. Coba buka mata kalian itu, coba kalian perhatikan. Pernah nggak Pak Prabowo, Pak Jokowi menyindir-nyindir orang lain? Nggak pernah. Orang yang baik itu tidak akan pernah menyindir-nyindir orang lain. Kalau mau jadi pemimpin di negara Republik Indonesia ini, tidak perlu yang menunjukkan sikap menyindir-nyindir orang lain. Kalau tidak suka kayak Pak Prabowo, to the point, bicara lantang, to the point, bukan nyindir-nyindir. Apa Pak Prabowo kalau ngomong?